Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeli dengan NIM 32024024041 kelas MIF 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester saya yang berjudul Prediksi Status Kerawanan Banjir menggunakan algoritma support vektor mesin SFM berdasarkan data iklim harian. Sebelum masuk ke implementasi program pada data lokal, proyek ini didasari oleh landasan teori dan evaluasi kritis dari dua jurnal ilmiah terdiritas Sinta 3. Judul referensi pertama yaitu implementasi algoritma support vektor mesin SFM untuk deteksi banjir. Judul pertama ditulis oleh Agnes Frenisa dan kawan-kawan dari Politeknik Negeri Sriwijaya, diterbitkan di jurnal Innovatek Polbek tahun 2023. Penelitian tersebut menguji 4 kernel SFM yaitu linear, RBF, polinomial, dan sigmoid untuk mendeteksi status banjir menjadi 3 kelas: aman, waspada, dan bahaya. Hasil eksperimen mereka menunjukkan bahwa kernel polinomial memberikan performa paling sempurna dari akurasi, presisi, dan recall, mencapai 1,0 atau 100%. Namun catatan kritis dari review saya adalah akurasi sempurna ini menggunakan dataset publik Kaggle yang cenderung ideal sehingga rentan terhadap overfitting dan belum diuji pada variasi iklim lapangan yang kedua. Selanjutnya, judul referensi kedua, penerapan algoritma backpropagation untuk perkiraan cuaca harian dibandingkan dengan support vektor mesin dan logistik regression. Judul kedua ditulis oleh Ayu Julfiani dan Cahyani Fauji dari IIB Dharmajaya dan Stasiun Meteorologi Radin Intel II Lampung, diterbitkan di Jurnal Media Informatika Budi Dharma tahun 2023. Jurnal ini membandingkan algoritma backpropagation SFM dan logistik regression menggunakan data observasi real BMKG selama 5 tahun untuk memperkirakan cuaca. Temuan penting dari jurnal ini adalah algoritma SFM memiliki keterbatasan yang besar dan mengenali kelas minoritari ekstrim seperti hujan lebat dan hujan sedang. Hasil review saya menentukan bahwa hal ini disebabkan oleh masalah imbalance data atau ketidakseimbangan kelas yang tidak dibahas secara eksplisit oleh penulisnya. Masuk ke bagian latar belakang. Nah, bencana banjir di Indonesia seringkali dipicu oleh tingginya curah hujan, namun data parameter iklim harian dari BMKG seringkali hanya menjadi arsip. Karena itu, saya manfaatkan data tersebut menggunakan pendekatan machine learning untuk membuat sistem peringatan dini BMKG sepanjang tahun 2025. Data ini awalnya berupa 12 file Excel terpisah dari bulan Januari hingga Desember dengan total gabungan sebanyak 473 hari pengamatan. Fitur input atau variabel X yang saya gunakan adalah suhu rata-rata harian TAFG dan kelembapan rata-rata harian RHAFG, sedangkan untuk target output atau variabel Y, saya melakukan pelabelan otomatis berbasis aturan curah hujan harian atau kolom RR, yaitu aman jika curah hujan kurang dari 50 mm, waspada jika curah hujan di antara 50 sampai 100 mm, bahaya jika curah hujan di atas 100 mm. Dari proses pelabelan ini ditemukan tantangan utama dalam proyek ini, yaitu imbalance dataset atau ketidakseimbangan data yang ekstrim. Kelas aman mendominasi sebanyak 463 hari, waspada hanya 8 hari, dan bahaya hanya 2 hari. Sekarang mari kita bedah sintek program Python yang saya bangun di Google Colab dari hulu ke hilir. Pembacaan data program ini menggunakan library OS dan fungsi OS walk untuk mendeteksi secara otomatis semua file Excel directory Colab. Di sini program secara dinamis mencari kata kunci tanggal dan RR,
untuk melewati baris kosong bawaan format BMKG lalu menggabungkan kedua belas file bulanan tersebut menggunakan PD concat. Program juga membersihkan kode error bawaan BMKG seperti angka 8899 menjadi nilai 0. Kedua, fungsi tentukan status diterapkan pada kolom curah hujan menggunakan apply untuk menghasilkan kolom target status sesuai dengan aturan logika yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, yang ketiga, program melakukan pembersihan data nilai kosong atau NaN pada kolom fitur suhu dan kelembapan menggunakan teknik manipulation, yaitu mengisi nilai kosong dengan rata-rata kolomnya. Keempat, data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80% training, 20% testing. Testing menggunakan train, test, split. Di sini saya menambahkan parameter stative sama dengan Y agar proporsi kelas yang timpang tetap terbagi adil di data training maupun testing. Setelah itu skala data disamakan menggunakan standar scalar agar komputasi SFM berjalan otomatis. Nah, 5 dan 6 ini adalah bagian paling krusial berdasarkan jurnal referensi kedua yang saya gunakan sebagai acuan awal. Kernel yang direkomendasikan adalah kernel polinomial, namun saat diuji pada data real yang jomplang ini, kernel polinomial gagal dan hanya menghasilkan akurasi 2,11%. Penerapan teknik penyeimbangan data sintetis seperti model pun justru membuat model mengalami overfitting ekstrim dengan akurasi drop ke 14,74%. Sebagai kontribusi pengembangan dan solusi final, saya memutuskan untuk memodifikasi model yang menggunakan algoritma SFM dengan kernel RBF atau Radial Basic Function dan mengaktifkan parameter kelas weight sama dengan balance. Parameter ini secara matematis memberikan penalti bobot yang lebih besar kepada kelas minoritas tanpa merusak struktur data asli. Mari kita lihat hasil evaluasi akhir dari model SFM kernel RBF yang telah dijalankan. Model final ini sukses besar dengan meraih akurasi akhir sebesar 80,00%. Angka kepala 8 ini menunjukkan bahwa 4 dari 5 hari berhasil ditebak dengan sangat presisi oleh sistem. Jika kita bedah laporan klasifikasinya, performa luar biasa ditunjukkan pada kelas waspada yang mendapatkan nilai recall sebesar 1,100 atau 100%. Artinya sistem berhasil menangkap seluruh kejadian kritis berstatus waspada secara sempurna tanpa ada yang input. Dalam konteks mitigasi bencana banjir, kemampuan model dalam mengenali hari berbahaya secara akurat jauh lebih penting dan bernilai tinggi dibandingkan sekedar menebak hari aman. Dapat dilihat di sini pada grafik confusion metrik di layar. Visualisasi kotak hijau menunjukkan sebaran tebakan model yang selaras dengan kenyataan di lapangan, membuktikan bahwa penyesuaian bobot kelas berhasil merendam efek negatif dari data yang jomplang. Kesimpulan dari proyek UAS machine learning ini, sebagai kesimpulan dari sistem berhasil mengotomatisasi pengolahan data iklim mentah BMKG sepanjang tahun 2025 menjadi satu dataset utuh. Karakteristik data iklim real lokal terbukti mengalami ketidakseimbangan kelas imbalance data yang sangat ekstrim. Yang ketiga, konfigurasi SFM kernel RBF dengan penyelesaian kelas weight rank menjadi solusi terbaik dengan capaian akurasi 80,00% dan sensitivitas deteksi kelas waspada sebesar 100%.
Sekian dari saya, terima kasih.